Dan hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kenapa kita ada di sini hari ini? Karena kita rindu untuk mengerti tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita buka bersama Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal yang ketiga ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Saudara bisa lihat di handphone saudara atau di Alkitab saudara. Iya, Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai 8 firman Tuhan berkata begini. Yang sudah ada kita boleh baca bersama 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Siapa yang hari-hari ini banyak sakit tulang? Banyak ini, saya tahu pasti banyak yang tulang-tulangnya nyeri, bangun linu-linu. Banyak. Nah, kita mau belajar hari ini, kita percaya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu juga obat dan petunjuk untuk kehidupan. Amsal pasal 3 ayat yang ke-5 berkata di sana, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Siapa yang percaya kepada Tuhan di sini angkat tangan? Semua percaya pada Tuhan. Kali ini dipikir ya pertanyaan saya sebelum diangkat tangan. Yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati berapa banyak? Ya, tidak semua percaya sama Tuhan dengan segenap hati. Banyak setiap kita yang di sini saya yakin kenapa saudara datang ke gereja karena saudara percaya kepada Tuhan. Tetapi kalau yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu itu tidak semua orang Kristen. Amin apa amin? Ya, berapa banyak saudara orang ketika dia sakit nggak sembuh dia kecewa sama Tuhan. Saya banyak dapat konseling, Bu, saya rasanya hari-hari ini nggak percaya lagi kepada Tuhan. Kenapa? Usaha saya gagal dan gagal. Saya sudah mencoba bisnis ini tapi gagal dan gagal. Berapa banyak orang datang kepada saya berkata, saya sekarang sudah nggak percaya Tuhan, Bu. Kenapa? Saya sakit tidak sembuh-sembuh. Pemahaman kita kepada Tuhan, pengenalan kita kepada Tuhan itu akan menentukan seberapa nilai kepercayaan kita kepada Dia. Amin apa amin? Saya percaya kepada suami saya hari ini. Kenapa? Karena tiap hari saya bersama dia. Saya tahu hidupnya, saya tahu semua gerak-geriknya, bahkan saya tahu password di HP-nya. Amin Bapak-bapak. Jangan pakai password di HP-nya ya. Suami istri itu harus saling tahu. Kenapa saya percaya kepada suami saya? Karena saya hidup bersama-sama dengan dia. Saya tahu apa yang menentukan rasa percaya kita kepada Tuhan dan sampai di mana kita benar-benar percaya kepada Dia. Kalau engkau memiliki hubungan yang baik dan benar dengan Tuhan. Kalau engkau mengerti hatinya, engkau mengerti firman-Nya, ya maka engkau gampang untuk mempercayai Tuhan. Semua orang berkata percaya pada Tuhan, percaya pada Yesus. Tapi yang mempercayai Tuhan dengan segenap hati, tidak semua. Saudara percaya enggak saya ini hamba Tuhan yang benar? Saudara percaya? Saya. Tapi kalau saya datang kepada saudara, misalnya yang punya uang 2M, saya pinjam 1M, saudara percaya enggak? Ayo. Ya, karena ibu enggak punya uang 1M. Enggak percaya ya Bu? Enggak percaya. Ya Pak Victor percaya kepada saya, kira-kira kalau saya tiba-tiba Pak Victor saya pinjam dong uang 1M. Bapak akan percaya saya sebagai hamba Tuhan? Bapak tak percaya? Tolong transfer ya Pak. Tapi saya yakin, demikian saya kenal dekat sama Pak Victor. Tapi kalau tiba-tiba Pak Victor ngomong, Bu Debbie saya bisa pinjam uang 1M. Oh sorry dulu Pak. Bapak mungkin bisa percaya saya begitu aja. Tapi kalau orang sudah mulai ngomong 1M, ya saya akan berpikir dalam hal ini saya gak percaya. Kenapa? Karena saya gak tiap hari bersama Pak Victor. Saya nggak tahu hidupnya, saya nggak tahu bagaimana sehari-harinya kita ketemu ya. Kalau saya pas
Ada pelayanan di sini. Berkata percaya dan mempercayai Tuhan itu ada dua hal yang berbeda. Ya, kita akan melakukan itu kalau orang yang memang kita tahu, kita kenal hidupnya. Saya akan berani. Kenapa? Karena saya tahu dia. Saya kenal dia. Saudara, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Apa yang dimaksud dengan segenap hati di sini? Di dalam segala keadaan, keadaan kita mau baik mau tidak baik, kita berkata Tuhan tetap baik. Itu yang dikatakan percaya kepada Tuhan segenap hati. Kemarin saya ada wawancarai orang, nanti saudara bisa nonton kesaksiannya di Mesbah Doa Spesial yang 2 minggu lagi. Yang besok suami istri ini. Jadi seorang pria divonis dokter kena kanker otak. Dan itu kasus pertama di Singapura. Dia orang Singapura. Sampai masuk ke koran, itu jenis kanker pertama yang ditemukan di Singapura. Kanker ganas, saudara. Lalu dia berdoa meminta kesembuhan kepada Tuhan. Waktu dokter buka, otaknya dibelah, dioperasi sampai digergaji tengkoraknya. Dokter kaget lihat, aduh, ya kanker itu sudah memakan 30% dari saraf bicara, saraf mencium, saraf mendengar itu karena dia ada di batang otak di semua saraf. 30% sudah dimakan sama kanker itu. Dokter bilang setelah operasi ini ya mungkin dia nggak bisa dengar, nggak bisa lihat, nggak bisa rasa. Dan umurnya sudah dipastikan hanya tinggal 6 bulan. Karena kalau dilihat dari ganasnya kanker itu memakan saraf-sarafnya, maka dokter menjamin tidak akan lebih dari 6 bulan. Mungkin bisa lebih awal kalau kanker itu ganas sekali. Lalu ya saya bertanya kepada dia, Pak, waktu Bapak dapat vonis seperti itu, bagaimana sikap hati Bapak kepada Tuhan? Karena dia juga orang pelayanan, hamba Tuhan. Dia bilang, Bu, saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku minta sembuh. Kalau aku sembuh, maka aku akan berkata Tuhan itu baik. Tapi kalau aku tidak sembuh, aku mati karena kanker ini, Tuhan tetap baik. Ini loh orang yang mempercayai Tuhan dengan segenap hati itu kayak begitu. Kenapa? Karena aku percaya hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Aku mau tetap bilang Tuhan baik. Aku sembuh dari kanker, Tuhan baik. Aku mati karena kanker, Tuhan tetap baik. Amin. Usahaku berhasil, Tuhan baik. Saat usahaku gagal, yang benar. Waktu bisnisku untung, Tuhan. Waktu rugi, poyo. Ya. Mempercayai Tuhan dengan segenap hati itu bukan sesuatu yang mudah. Makanya sebagai orang Kristen kita harus mengerti kebenaran bahwa kenapa kita percaya Tuhan bukan supaya masalah kita selesai. Kenapa kita percaya Tuhan bukan hanya supaya kita melihat mujizat. Kita percaya Tuhan itu sampai pada hidup yang kekal. Sehingga sekalipun aku mati hari ini, penyakitku tidak sembuh, aku tetap percaya ada jaminan keselamatan sampai pada hidup yang kekal. Itu loh Kristen. Itu loh mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Akhirnya dokter bilang tinggal 6 bulan. Dia bilang sama istrinya, karena waktu saya tinggal 6 bulan kita melayani Tuhan. Saya mau habiskan setiap detik saya untuk melakukan kehendak Tuhan. Lalu mereka pergi saudara, beri makan anak-anak miskin. Mereka pelayanan ke tempat-tempat terpencil. Mereka pergi saudara. Akhirnya 6 bulan lewat, enggak mati. 1 tahun enggak mati, 2 tahun enggak mati, sampai 9 tahun. 9 tahun kumat lagi. Ada orang bilang kanker itu kalau melewati 10 tahun berarti aman. Tapi kalau belum 10 tahun, nah itu belum masih tanda tanya. Makanya orang kalau dibilang sembuh dari kanker, ya menurut dokter tunggu 10 tahun. Itu masa dia berkembang biak. Kalau lewat 10 tahun berarti tubuh kita menang, kankernya yang kalah. 9 tahun dia anfa lagi. Dibawa ke rumah sakit, tidak ada pilihan.
Dokter bilang kita akan operasi lagi. Dilihat ya, sudah cukup Tuhan beri waktu 9 tahun hidup. Dia sudah melakukan semua. Ketika itu dia kesakitan setiap hari. Dia panggil istrinya ngomong, "Say, gak usah lagi berdoa untuk kesembuhanku. Sudah cukup aku hidup 9 tahun, bagiku sudah cukup melakukan kehendak Tuhan. Saya sudah melayani dengan segenap hati, saya sudah melakukan segala sesuatu. Tapi saya sudah tidak tahan dengan sakit ini. Jadi tolong jangan berdoa untuk kesembuhanku lagi, biarkan aku pergi ketemu dengan Tuhan. Bilang kepada semua orang gereja, tidak usah berdoa lagi bagiku. Sudah selesai waktuku." Dan benar saudara, akhirnya ketika dokter operasi, selesai operasi dokter bilang ke istrinya, hubungi rumah duka, tukang peti, atur semua untuk pemakaman. Ya udah, tapi istrinya sudah rela, memang sudah waktunya, cukup 9 tahun. Tiba-tiba istrinya lagi duduk di rumah sakit, suaminya di ranjang tempat tidur, malam-malam, tengah malam suaminya tempat tidurnya bergetar. Dia teriak, "Jesus here, Jesus here, Yesus ada di sini." Mulutnya terus berteriak, "Kudus, mulia, agung Engkau Tuhan, kudus, kudus." Istrinya lihat suaminya bergetar-getar begitu, lari spontan dari sofa, dia mau mendekat ke ranjang tempat tidur suaminya, jarak 2 meter dia terlempar dengan kekudusan hadirat Tuhan. Dan dia langsung tersungkur dengan mukanya sampai ke tanah. Dia bilang, "Bu, betapa kudusnya hadirat Tuhan itu. Benar tidak ada seorang pun yang sanggup berdiri di depan hadirat Tuhan." Dia terlempar dan tersungkur, langsung mukanya cium lantai. Dan cuma satu yang keluar dari mulutnya, "Kudus, kudus Engkau Tuhan, kudus." Lalu suaminya terus dilawat Tuhan, "Jesus here, Jesus here." Tiba-tiba dia bilang, suaminya bilang dia melihat Yesus menyentuh kepalanya dan berkata, "Aku menyembuhkan engkau." Lalu tertidur pulas. Suaminya, istrinya kaget, subuh alarm rumah sakit emergency call berbunyi, pasien hilang. Istrinya terbangun, suaminya gak ada tempat tidur. Semua kaget, baru operasi besar otak 3 hari, gak mungkin bisa berdiri dari tempat tidur. Suaminya dengan santai keluar dari kamar mandi, sudah habis mandi. Saudara, susternya datang ngomong, "Kamu gila, kamu gila. Tidak ada orang operasi otak besar 3 hari berdiri dari tempat tidur seperti kamu." Dia bilang, "Ya, tapi saya sembuh. Yesus menjamah saya dan dia menyembuhkan aku." Lalu subuh-subuh dia bilang dia bangun, dia rasa badannya enak semuanya seperti manusia baru. Lalu dia coba duduk, nggak pusing. Biasanya duduk vertigo, muntah. Dia duduk nggak pusing, dia coba berdiri nggak pusing. Dia cabut itu selang-selang semua. Lalu dia pergi mandi saudara. Akhirnya semua dokter datang untuk menangani kasusnya itu. Rumah sakit Singapura itu pakai dokter terbaik, mereka datangkan dokter dari Amerika yang khusus menangani kanker ini. Bayangkan di Singapura kanker pertama, jenis pertama ditemukan. Dokter dari Amerika semua ada, waktu lihat keadaannya dokter cuma bilang, "Ini Tuhan yang buat." Diperiksa semua, semuanya bagus. Dokter bilang ini bukan karena manusia, ini bukan karena dokter sudah bilang gak ada harapan. Orang sudah suruh hubungi pemakaman, rumah duka. Dan saudara, dia disembuhkan sampai hari ini sudah lewat 20 tahun lebih dia sembuh dan dia hidup. Yang namanya mempercayai Tuhan dengan segenap hati itu tidak mudah. Seringkali kita alay kan? Baru gak ada duit aja udah gak percaya Tuhan. Baru masalahnya gak selesai aja udah gak percaya Tuhan. Alkitab berkata, firman ini bilang, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Artinya apa? Mau keadaan baik, mau keadaan tidak baik, aku tetap percaya Yesus itu adalah segala-galanya. Makanya saya bilang waktu saya diusir dari keluarga saya, ya bayangannya sepupu saya jadi Kristen, dia terima Yesus, dia berdoa puasa, ya 3 hari doa puasa, Tuhan hati papi saya seperti batang air.
Tuhan sanggup mengalirkan kemanapun Tuhan ingini. Jamah papi saya, papinya yang tadi ngamuk, marah, gak mau bayar kuliahnya. Tiba-tiba di jamah Tuhan datang ngomong, mulai sekarang papi tidak larang kamu jadi Kristen. Cuma satu, kamu cari jodoh Kristen, kamu nikah secara Kristen, kamu mati pun dikubur secara Kristen. Wow gak gitu? Wow, pasti semua jemaat tepuk tangan. Nah, tepuk tangan kan? Ketika saya berdoa, Tuhan jamah hati papi saya seperti hati papinya dia. Supaya saya diterima jadi Kristen. Benar dijamah Tuhan, papi saya panggil. Kamu benar menjadi Kristen? Iya, angkat kaki dari rumah. Mana tepuk tangannya mana? Pret. Ya, angkat kaki dari rumah, pergi. Jangan anggap kamu punya keluarga. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Maka kita kalau terima jawabannya begitu, Tuhan, kenapa dia dijamah saya enggak? Kenapa Tuhan baik buat dia, buat saya enggak? Dia doa cuma 3 hari dijamah papinya, saya doa berbulan-bulan tidak dijamah-jamah. Malah dapat jawabannya seperti itu. Saudara, kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Yakobus 4 firman Tuhan berkata begini saudara. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang hari ini ada, kelihatan besok bisa tidak ada. Ya, dan dikatakan di sana harusnya engkau berkata jika Tuhan menghendakinya kami akan berbuat ini dan itu. Mengapa kita harus menyertakan Tuhan, mempercayai Tuhan? Yang pertama karena kita ini nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita nggak tahu, tapi Tuhan itu maha tahu. Makanya berulang kali saya sampaikan, ya saya bersyukur waktu itu Tuhan nggak jawab doa saya untuk jamah hati papi saya. Sebaliknya saya diusir. Ya kalau saya diusir kan saya bisa jadi seperti hari ini. Kalau saya nggak pernah diusir mungkin saya cuma ada di Poso. Dan saudara nggak pernah tahu siapa Debbie Basir itu. Percayalah dalam setiap perjuanganmu itu selalu ada nilai kehidupan. Yang satu saat engkau bisa bagikan kepada orang lain. Makin berat persoalanmu makin besar kemuliaan yang akan engkau terima katakan. Tapi kan sekarang kita nggak mau menderita lama-lama kan. Kalau bisa hari ini menderita besok dijawab. Bener nggak? Hari ini sakit besok sembuh. Mari kita belajar mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Dalam segala keadaan apapun itu Tuhan yang lebih tahu kenapa saya harus diusir dari rumah. Kenapa hati papi saya nggak dijamah untuk menerima saya. Karena Tuhan punya rencana yang indah di balik semua itu. Sekarang kalau kita belum melihat, maka jalani saja hidup kita dengan ucapan syukur. Percayalah bahwa Tuhan yang lebih tahu daripada kita. Amin. Ya tapi kan Tuhan sama manusia itu memang beda tipis. Tuhan maha tahu, manusia sok tahu. Suka menggambar-gambar, merancang-rancangkan sendiri, harusnya gini, harusnya gitu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita mengikut Tuhan harus tanggalkan pengertian ini. Harus benar-benar datang di kaki Tuhan. Tanggalkan semua kehebatan, kebisaan kita. Tanggalkan di kaki Tuhan. Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kenapa saudara? Ayat yang berikutnya berkata begini. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kenapa kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati? Kenapa kita harus mengakui Tuhan dalam segala laku kita? Karena seringkali jalan kita ini melenceng. Perlu kita menyertakan Tuhan, tadi ayatnya berkata, kita harusnya berkata, jika Tuhan berkehendak di Yakobus tadi, kami akan melakukan ini dan itu,
Ya, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok, karena kita nggak punya cukup pengertian. Tapi kita harus bersandar kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Coba cek saudara, kalau hari ini keadaan kita mungkin seperti terkutuk, nggak pernah ada hasil, nggak pernah ada sesuatu, cek. Apakah kita masih berjalan dengan kepandaian kita, pengertian kita sendiri, dan kita nggak belajar mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Dalam segala keadaan kita harus katakan, Tuhan kami percaya, Engkau yang lebih tahu jalan hidup kami. Tuhan yang lebih tahu apa yang harus kami lakukan. Tuhan yang lebih mampu untuk memulihkan hidup kita, saudara. Makanya saya sampaikan tadi pagi juga, yang muda-muda, yang baru mau pacaran, cari jodoh. Engkau harus berani berkata, Tuhan ini pacarku, kalau bukan dari Tuhan putuskan. Jangan ngeyel dengan kekuatanmu dan pengertianmu. Harus berani. Ya jangan sampai ada yang, Bu saya diputus pacar, Bu saya mau bunuh diri, Bu. Bodoh mau bunuh diri. Belum apa-apa udah mau bunuh diri. Ya jangan saudara, kita harus belajar meletakkan semuanya kepada Tuhan. Ya kenapa kita harus berjalan mengakui Dia dalam segala laku kita, dalam segala perbuatan kita. Karena Ia akan meluruskan jalan kita. Seringkali kita ini bikin jalan yang salah. Seringkali jalan kita tuh bengkok. Seringkali kita gak mengikuti arahan Tuhan. Berapa banyak orang Kristen salah ambil keputusan. Salah ambil ya rancangan, salah ambil ini. Kalau kita baca tadi di Yakobus, coba kita kembali. Ya di sana dikatakan saudara, ya orang itu punya perencanaan harus. Ya jadi sekarang kamu yang berkata hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu. Ini kan bicara tentang perencanaan. Sebagai orang Kristen kita ini hidup harus punya perencanaan. Kita punya uang di tangan, kita bikin perencanaan untuk hidup. Tetapi dalam perencanaan itu, jangan engkau mengandalkan pikiranmu sendiri. Alkitab berkata, harusnya engkau berkata begini, ya jika Tuhan menghendaki. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara, Tuhan itu terlebih suka membentuk hati dan hidup kita daripada hanya memberkati kita. Kalau tujuan hidupmu itu hanya uang, mencari keuntungan, sorry. Setan juga bisa kasih itu. Tetapi kenapa kita ikut Tuhan? Karena Tuhan itu lebih tertarik untuk membentuk hidup kita, membentuk sikap hati kita. Sehingga kita mengerti kehendaknya. Jadi di balik setiap masalah, saya selalu orang-orang datang kepada saya, Bu kenapa belum selesai, kenapa enggak ini, kenapa. Saya bilang coba berserah kepada Tuhan. Dan cari tahu apa maksud Tuhan di balik masalah yang kau hadapi. Ya, itu loh Bu ipar saya tuh jahat, itu loh Bu mertua saya jahat, terus nyakitin saya, ampuni. Sudah Bu, sudah sampai kapan Bu? Sampai kamu sudah tidak tersakiti lagi. Itu baru kamu lulus ujian. Kalau kamu masih tersakiti berarti belum lulus. Amin. Kan goalnya itu saudara. Tapi kita ini gak ngerti kehendak Tuhan karena kita punya pengertian sendiri. Tuhan harusnya ini diberkati begini, harusnya begitu. Ya saya sering bersaksi, dulu saya dengan suami saudara, kami hidup itu dulu susah saudara. Ya saya pernah jualan jus di pinggir jalan. Sampai jam 12 malam. Saya punya prinsip dengan suami, kami tidak mau minta-minta, kami nggak mau pinjem uang. Apa yang bisa kami kerjakan, kami kerjakan. Saya nggak malu. Jualan jus di pinggir jalan, ya bukan di restoran loh, di emperan toko. Dipinjemin, kita jualan jus. Lalu akhirnya kita mulai membangun perencanaan kita. Kita ke Jakarta nanti kita buka, saya jualan serabi dulu di Jakarta, serabi Solo. Dengan pengertian kita sendiri kita mengatur semua-muanya. Gagal. Saya dan suami bertanya, Tuhan
Kenapa gagal terus? Kita ini kan mau usaha loh. Kalau saya diberkati, saya akan bisa memberkati hamba-hamba Tuhan di desa, saya bisa memberkati gereja-gereja kecil di desa. Tapi kenapa gagal terus? Sewa ruko, di Jakarta sewa itu enggak murah. Kami punya tabungan sewa ruko puluhan juta, ratusan juta, gagal, tidak berhasil. Kita udah bilang, padahal kan Tuhan berjanji kita mau diberkati, kita mau diberkati. Tapi akhirnya kami rela berkata kepada Tuhan, Tuhan kalau ini bukan jalanmu, ya tolong tuntun kami untuk melangkah ke jalan yang lain yang Tuhan memang kehendaki. Secara manusia kita udah invest terlalu banyak, beli mesin, beli alat-alat semuanya. Tapi kami berani berkata, Tuhan mungkin bukan ini jalanmu. Tunjukkan kepada kami apa yang menjadi arahannya Tuhan. Ya, kita merendahkan diri lagi di kaki Tuhan, bertanya, mencoba, bergumul. Percaya, belajar mempercayai Tuhan, saudara, itu tidak mudah. Di tengah keadaan yang sulit, kita harus belajar mempercayai Tuhan. Sambil terus melakukan hal-hal yang baik. Menabur, jangan tunggu kaya baru menabur. Amin apa amin? Saya belajar dari dulu, tinggal punya uang segitu, suruh Tuhan menabur, menabur. Biar Tuhan menemukan alasan di hidup kita untuk Dia memberkati kita. Untuk kepentingannya. Lalu akhirnya ya di tengah masa pandemi siapa yang menyangka saudara, Tuhan mulai menuntun ya. Sekarang kami diberkati lewat YouTube. Ayat ini berkata tadi saudara, kalau kita lihat, kita kembali ke Amsal pasal yang ketiga. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Karena mungkin rencana kita bengkok, mungkin jalan kita salah. Tapi kalau kita mengakui Tuhan dalam segala laku kita, Dia akan meluruskan jalan kita. Dikatakan di sana, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Jangan sok pinter, jangan sok tahu. Jangan menganggap kita ini bijak. Tetapi takutlah akan Tuhan. Firman ini berkata, dan jauhilah kejahatan. Takut Tuhan, jauhi yang jahat. Kalau saudara mau lihat hidupmu diberkati, jauhi yang jahat saudara. Takutlah hidup, takut akan Tuhan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Kata firman Tuhan. Ya, lalu ayat yang selanjutnya berkata di sana apa saudara? Dikatakan, janganlah menganggap dirimu sendiri itu bijak, takutlah akan Tuhan. Jauhilah kejahatan, itulah yang akan menyembuhkan dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ya, di ayat berikutnya di sana dikatakan, maka kita disuruh memuliakan Tuhan dengan segala harta yang kita miliki. Saya berdoa saudara, supaya setiap kita menemukan panggilan kita di dalam Tuhan, berjalan di dalam rencananya, jangan mencoba membangun dengan pikiran kita sendiri. Tadi pagi saya sampaikan tentang bagaimana seorang raja di Israel saudara. Dia mencoba membangun dengan kesombongan, kehebatan, dengan keangkuhannya. Dalam Yakobus pasal yang keempat tadi dikatakan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Seringkali kita tidak sadar bahwa kita ini sudah sombong. Karena kita mencoba membangun dengan pengertian kita. Kita seringkali salah, kita tidak menyertakan Tuhan dalam segala rencana kita, itu orang yang sombong loh saudara. Orang yang tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaan itu orang yang sombong dan congkak. Maka Alkitab berkata Tuhan itu menentang orang yang sombong. Ya, seorang raja di Israel membangun segerajaannya dengan kesombongan dan kebisaannya. Ya, seorang raja yang bernama Simri. Pada waktu itu dia membunuh Raja Ela. Ketika Raja Ela mabuk, dibunuhnya Raja Ela saudara. Lalu dia bunuh seluruh keluarganya, bahkan seluruh pasukan dan orang-orang yang dekat dengan Raja Ela. Dan akhirnya dengan kekuatannya Simri bisa melantik dirinya sendiri menjadi raja. Dia membangun sesuatu dengan kesombongan, kelicikan, kejahatan. Orang bisa memperoleh apa yang dia inginkan dengan kesombongan. Dengan kebisaannya, dengan kepintarannya mungkin engkau bisa. Tetapi itu semua tidak akan bertahan lama.
Apa yang terjadi saudara? Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Ketika Zimri berhasil melantik dirinya sendiri menjadi raja atas Israel. Ayat yang ke-15, 1 Raja-Raja pasal yang ke-16 ayat 15 berkata, dalam tahun ke-27 zaman Asa Raja Yehuda, Zimri menjadi raja setelah dia bunuh tadi raja. Ia memerintah berapa lama saudara? 7 hari tok. Ini loh, sesuatu yang dibangun bukan berdasarkan kemauan Tuhan, itu tidak akan bertahan lama. Cuma 7 hari dia berhasil menjadi raja. Ya, lalu dikatakan di sana saudara, 7 hari lamanya ia menjadi raja di Tirsa, sedang rakyat berkemah mengepung Gibeton yang termasuk wilayah orang Filistin. Setelah rakyat yang berkemah itu mendengar orang mengatakan Zimri telah mengadakan persepakatan dan ia pun telah membunuh raja, maka pada hari itu juga di tempat perkemahan seluruh Israel menobatkan Omri, panglima tentara, menjadi raja atas Israel. Rakyat mengangkat Omri sebagai panglima menjadi raja saudara. Kemudian Omri dan seluruh Israel maju dari Gibeton dan mereka mengepung Tirsa. Ayat 18, segera sesudah Zimri melihat bahwa kota itu telah direbut, masuklah ia ke dalam puri istananya lalu membakar istana raja itu. Ya, sedang ia sendiri ada di dalamnya. Dia bunuh diri karena ketakutan. Dia dan seluruh keluarganya mati bersama-sama waktu dia membakar istananya sendiri. Percuma kita membangun dengan kepintaran kita. Percuma kita membangun dengan apa yang kita rasa bisa kita dapatkan dengan kekuatan kita. Kenapa? Karena Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tundukkan diri kita di dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan yang lebih tahu apa yang dia bisa kerjakan bagi kita, apa yang sanggup dia ubah bagi jalan kita, apa yang mampu. Jadi hari ini saudara, mari kita banyak duduk di kaki Tuhan, bertanya, Tuhan biar waktu-waktu yang sisa ini kami mau pakai untuk hidup bagi kepentingan Tuhan.